Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kebajikan bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di kesempatan kita kali ini akan mewawancarai Pak Gun sebagai narasumber kita untuk membahas tentang apa itu sebuah kepemimpinan. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Febrian dan saya Yolananda Ifnasya Putri. Mungkin kami akan memperkenalkan Pak Gun. Ya. Namanya siapa, Pak? Nama lengkap saya Setiawadi Gunawan. Kemudian saya aktivitasnya sebagai aktivis di dunia hukum, praktisi hukum. Kami punya kantor SHG gitu. Ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung ke topik pembahasan yang pertama ya Pak. Bagaimana cara Bapak memimpin dan mengatur sebuah acara atau sebuah organisasi atau sebuah, mungkin kan tadi Bapak sebagai aktivis hukum ya, Ya. bagaimana cara Pak Agung untuk menghandle semuanya agar berjalan dengan baik Pak? Oke. Jadi visinya bahwa kantor kami ini punya 11 total yang ada di sini, merupakan partner kerja saya begitu selama bertahun-tahun. Terus kemudian bahwa kami bekerja, tentu saja perkara itu kan ada banyak yang kami lakukan di sini sehingga kami harus berbagi. Kalau di kantor kami masing-masing orang itu handle satu berkas perkara, sehingga perkara ini bisa semuanya bisa handle. Terus kemudian pada waktu-waktu tertentu di hari Jumat biasanya kami kumpul begitu semuanya untuk melakukan, kalau bahasa kami ada bedah perkara begitu, sehingga semua perkara ada yang kurang, ada yang lebih, atau seperti apa penerapan hukumnya, nah kita lakukan di hari Jumat itu. Biasanya kami lakukan seperti itu, dan ini sudah berjalan ya sekitar hampir 3-4 tahun seperti itu. Jadi setiap dari kelompok Bapak itu pun memiliki job desk masing-masing ya Pak ya? Ya, tentu saja kan masing-masing orang juga punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Artinya orang yang mampu secara hukum di bidang pidana, terus kemudian di kasus perceraian, di kasus korupsi dan sebagainya, itu kan masing-masing di sini berbeda-beda, sehingga pada satu kesempatan kan kita juga harus sama-sama semuanya belajar gitu. Sehingga di hari Jumat itu kesempatan kita sebenarnya untuk kita saling mendengarkan paparan masing-masing orang itu untuk melakukan pemahaman hukumnya seperti apa kan begitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Misalkan apabila ada anggota tim terkendala dalam melakukan sebuah kasus, apa yang Bapak lakukan? Nah inilah yang kemudian saya sampaikan bahwa masing-masing orang tentu saja punya kendala begitu. Ketika kendala itu diekspor ke teman-teman yang lain, pasti akan ada masukan-masukan gitu. Sehingga masukan-masukan itu yang bisa diterima menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan begitu. Sehingga penentunya adalah saya, nanti kita menentukan untuk seperti apa perkara ini bisa kita jalankan dengan secara maksimal begitu. Memang pada pokoknya itu masing-masing orang kapasitasnya juga berbeda. Ada orang yang hanya mampu mendengarkan, kemudian orang mampu melakukan, ada orang yang mau dan mampu seperti itu kira-kira. Dan di sini semuanya harus tahu perkara yang ada di sini. Gitu. Sehingga masing-masing orang kalau ada kendala itu kita bisa backup gitu. Seperti itu. Selalu membantu gitu ya? Ya, kita selalu bantu, terus kemudian support ya. Kemudian segala sesuatunya juga teman-teman kami, partner kami ini juga punya satu kesempatan untuk bisa mendengar dan belajar bersama. Yeah. Dan kalau misal dan yang sudah kita ketahui bersama ya Pak, dalam dunia pengacara itu pun biasanya kan kita bekerja secara berkelompok ya Pak ya. Ya. Dan apabila di kelompok Bapak tersebut ada yang mungkin mohon maaf individualis gitu. Ya. Nah itu seperti apa menurut Bapak? Jadi begini, bahwa salah satu cara kita itu adalah memperlakukan semuanya sama. Itu artinya kita tidak membedakan bahwa itu yang agak menonjol atau tidak menonjol, kemudian yang punya kemampuan lebih atau kurang. Tetapi bagaimana kita prinsipnya adalah bisa saling mengisi begitu. Ketika kita saling mengisi kan semua pekerjaan jadi enak begitu. Kita tidak perlu kemudian mengatakan, wah kamu kurang, kamu pinter, kamu tidak mampu, tidak perlu seperti itu. Semua penilaian itu hanya saya begitu. Terus di kantor sini itu adalah semua perkara itu harus berasal dari saya. Saya tidak mau dan jarang untuk mau menerima dari partner-partner saya.
Supaya apa? Saya menjaga keseimbangan, sehingga semua perkara yang ada di sini itu adalah murni perkara dari saya semua. Gitu. Itu tujuannya adalah untuk memberikan satu keseimbangan saja. Itu aja. Jadi salah satu cara Bapak untuk menjaga integritas dari kelompok ini pun jadi setiap masalahnya dari Pak Gus sendiri ya? Iya, dari kasusnya dari saya semua. Ya. Karena kalau enggak, yang namanya pengacara itu kalau sudah berkelompok begitu ya paling kita kan juga takut ada keributan dan beda pemikiran kan begitu, hanya soal-soal ya wah ini yang dapat perkara saya, yang ini saya enggak. Jadi kalau di kantor saya murni semua perkara dari saya. Mungkin kan dalam suatu perkantoran itu pasti ada konflik ya Pak? Iya. Pasti Bapak punya dong cara biar tetap jalan seperti biasanya gitu. Jadi konflik itu selalu ada, konflik internalnya itu pasti banyak. Terus kemudian kita sesama, ya namanya berpartner ya dengan 11 orang itu kan luar biasa. Pasti satu kelompok di kantor kami itu pasti seringlah mereka itu bikin satu intrik-intrik begitu. Tetapi sepanjang kita itu memberikan satu keyakinan kepada mereka bahwa kita itu sebuah kerja tim begitu, terus kemudian mengenai hasil kita juga bisa berbagi, terus kemudian apapun kita bisa selesaikan dengan duduk di meja ini, itu pasti akan selesai begitu. Caranya cuma apa? Komunikasi yang baik. Sebenarnya kan cuma itu. Permasalahan dari semua akar masalah itu pasti karena komunikasinya tidak baik gitu loh. Jadi kalau kita mencoba komunikasi dengan partner kita dengan baik, saya pikir itu bisa kita eliminir. Makanya tadi saya di depan mengatakan bahwa saya tidak akan pernah membeda-bedakan gitu. Semuanya sama. Dengan cara kekeluargaan juga yang ya, pendekatan saya adalah pendekatan secara kekeluargaan. Ketika saya menganggap mereka adalah adik-adik saya, kemudian anak-anak saya sangat beruntung ketika yang ada di sini itu umurnya jauh di bawah saya begitu, sehingga saya menganggap dia anak. Bahkan juga ada yang ternyata anaknya teman saya SMA dititipkan ke saya begitu, terus kemudian ponakannya seorang saksi ahli juga dititipkan saya, sehingga saya punya satu kewajiban untuk sama-sama belajar dengan mereka gitu. Ya. Jadi dari Pak Gun sendiri sudah mengerti apa itu arti dari manajemen konflik gitu ya? Iya. Sudah bisa menghandle semuanya mungkin dengan cara kekeluargaan itu untuk menyelesaikan segala masalahnya Pak. Iya. Dan mungkin gini Pak, ada yang mau saya tanyakan mungkin dari beberapa jenis cara kepemimpinan nih Pak. Iya. Cara kepemimpinan seperti apa yang Bapak lakukan di organisasi Bapak? Jadi gini, karena latar belakang saya adalah saya senang organisasi begitu. Dari dulu saya kuliah, dari SMA kuliah sampai dengan saya sudah menikah pun saya selalu banyak belajar organisasi begitu. Artinya bahwa kalau kita sudah di dalam suatu organisasi itu tentu saja kita harus mampu mendengarkan gitu loh. Ketika seorang pemimpin itu kan tidak harus kemudian dia apa yang hanya ada di dalam pikirannya kemudian dia harus dilaksanakan kan tidak, tetapi bagaimana kita seorang pemimpin itu kan mampu mendengar begitu, mampu mendengar kemudian apa yang kita akan sampaikan, apa yang akan kita eksekusi. Kalau bahasa saya itu tentu saja buah dari hasil kita mendengarkan orang begitu. Jangan sampai kita arogan terus kemudian mentang-mentang kita jadi pemimpin atau apa istilahnya terus kemudian semau gue juga nggak bisa seperti itu kan gitu. Sehingga layak bagi saya untuk mendengarkan banyak orang dulu terus kemudian kita melakukan eksekusi kan gitu dalam sebuah permasalahan. Itu yang Bapak lakukan itu seperti yang Bapak terapkan layaknya leader ya Pak? Ya, Nato bos gitu. Ya, betul. Ya semacam itulah. Mungkin ada yang Bapak sukai saat memimpin seseorang tuh gimana? Yang saya suka itu adalah ketika saya itu didengar gitu loh. Kan itu aja kan sederhana, pemimpin itu kalau didengar kan senang. Kalau tidak didengar berarti dia mengkritik saya dan kita jangan sampai anti kritik kan begitu. Nah, ketika mereka melawan kita juga harus tahu bagaimana kamu akan melawan kita. Sehingga apa? Kita juga harus mendengarkan mereka. Kenapa sih kamu melawan saya? Kan itu kira-kira. Itulah yang sebenarnya proses kita itu mendengarkan itu lebih baik gitu sebenarnya. Itu aja. Dinamika ya? Ya tidak hanya dinamika ya, tetapi lebih ke arah bahwa yang namanya
kantor pengacara itu walaupun ada 11 orang, tetapi ada sekitar 200 pola pikir di situ kan gitu. Jadi susahnya kan kalau kita ngomong dengan pengacara itu pasti di situ sudah pikirannya banyak. Nah di situ kita harus menyesuaikan kan gitu loh. Harus saling mengerti. Harus saling mengerti, itu yang penting juga. Karena nggak mungkin lah kita itu merasa bahwa kita itu paling benar, paling pintar, tidak bisa seperti itu. Kan hukum dinamis ya. Hukum itu dinamis. Kadang kita juga lupa terhadap satu pasal atau mungkin satu undang-undang yang baru. Karena undang-undang ini kan selalu bertambah terus begitu. Kayak ini aja kita sudah ada rencana KUHP baru begitu. Sehingga ya kita harus belajar lagi kan gitu. Ya dinamis soalnya kalau hukum itu. Dan gini Pak, apa ya Pak yang membedakan cara kepemimpinan Bapak dengan pengacara lain? Saya hanya memahami satu hal, bahwa apa yang kita lakukan sepanjang itu untuk kebaikan itu adalah pasti baik. Filosofi yang saya munculkan di kantor saya ini adalah filosofi potong rumput gitu. Bukan bedol rumput gitu. Artinya apa? Kalau ilmu punya filosofinya potong rumput itu adalah ketika kita motong rumput itu berarti besok tumbuh bisa kita makan lagi, itu rezeki bagi kita. Sehingga filosofi ini yang selalu saya terapkan di sini. Kemudian itu mungkin yang berbeda dengan kantor-kantor lain mungkin ya, tetapi filosofi itu kemudian berkembang, termasuk bahwa kita itu harus ngomong yang benar. Hukumnya benar dulu, kita ngomong apa adanya, perkara kita itu nanti klien lari atau nggak usah takut gitu loh, karena kita sudah menyampaikan yang benar. Makanya di sini saya ajarkan untuk selalu bicara hal yang sebenarnya. Itu aja. Oke, mungkin selanjutnya kalau boleh tahu nih Pak, ada nggak sih pemimpin favorit Bapak atau tokoh favorit Bapak yang dijadikan orang tersebut dijadikan tolak ukur Bapak menjadi seorang pemimpin? Kalau pemimpin nasional, saya senang Soekarno. Tapi kalau secara dunia saya senang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Iya. Kedamaian. Iya. Tinggal kita itu menempatkannya seperti apa. Kalau kita mau memimpin negara, saya senang Soekarno. Tetapi kalau kita memimpin umat, memimpin orang, memberikan, saya senang Mahatma Gandhi. Itu luar biasa. Soekarno juga cara memimpinnya sangat baik ya Pak ya? Iya. Saya banyak membaca bukunya sih, seneng aja. Itu aja. Dan kalau boleh tahu nih Pak ya, keahlian seperti apa ya Pak yang dimiliki oleh yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Pak? Ya, pemimpin itu kan jelas harus mampu mendengar. Kalau ada pemimpin yang tidak mampu mendengar, maka bisa dipastikan lah nanti pasti tidak baik kan hasilnya, seperti itu aja. Tapi kan ada yang pemimpin dengan sifat otoriter juga, atau mungkin tidak benar. Nah, menurut Bapak sendiri? Jadi gini, ada memang seorang pemimpin itu kadang juga harus keras ya. Kemudian dia melakukan agak sedikit melunak begitu ya. Tergantung lawan kita. Kalau di dalam pengacaraan itu kan kita juga harus melihat bahwa ketika lawan kita itu keras ya janganlah kita keras begitu. Kita harus lebih ini. Demikian sebaliknya, artinya apa? Bahwa otoriter itu bukan sesuatu yang menghasilkan produk yang baik, iya. Tetapi kadang itu juga harus kita lakukan. Karena apa? Ada anak buah kita yang mungkin sedikit agak tidak nurut dengan kita. Makanya kita juga harus sedikit berikan satu penekanan kepada mereka. Kesannya otoriter, tetapi itu sebenarnya hanya kita melakukan satu penugasan begitu. Kamu harus seperti ini kan, begitu kira-kira. Karena kita yakin anak buah kita ini tidak mampu, tidak mau melakukan sesuatu, makanya kita harus tegas di situ. Berarti kita harus, ya menurut saya otoriter itu kondisional juga ya. Kan? Dimana kita terapkan kan gitu. Jadi kita harus screening juga personalnya. Ya. Dan kalau boleh tahu nih Pak, ada nggak sih punishment di organisasi Bapak ini atau di perusahaan Bapak SHG ini? Punishment untuk kelompok yang mungkin alay atau maaf kurang dalam kinerjanya atau seperti apa? Jadi kita itu selalu mengingatkan, makanya fungsi kita itu adalah hari Jumat itu selalu berkumpul adalah mengingatkan. Karena kalau di dalam hukum itu kan kaitannya dengan waktu ya, misalnya kita perkara
itu akan mengajukan banding, waktunya 7 hari. Kalau kita tidak mengingatkan, mereka lupa, ya yang repot kan kantor ini, sehingga tugas kita itu saling mengingatkan ketika satu perkara ini sudah putus gitu. Terus kemudian ini kita akan mengajukan upaya banding, ini waktunya cuma 7 hari loh ya. Ya berarti kan kita harus selalu mengingatkan kan begitu. Terus kemudian nanti demikian juga dengan kasasi dan sebagainya kan begitu. Jadi fungsi kita itu juga harus selalu mengingatkan gitu aja. Oke. Ini. Mungkin ada standar khusus nggak sih Pak untuk menentukan keberhasilan Bapak menjadi seorang pemimpin? Berhasil atau tidaknya seorang pemimpin itu kan tentu saja apa ya namanya ketika kita mampu membahagiakan orang aja. Makanya apa yang menjadi keinginan klien berhasil itu kan pasti orang itu senang kan gitu. Ketika senang mengatakan bahwa ini pemimpin yang baik, ini kantornya bagus, ini kan perkara. Padahal apa ya orang yang meminta jasa kita itu kan tentu saja sudah berpikir dari awal. Wah, pengacara ini bagus enggak ya, ini enggak. Mereka sudah scanning dulu kan kemana-mana. Kemudian ketika menjatuhkan pilihannya pada kami, tentu saja ukuran keberhasilannya adalah ketika perkara itu dimenangkan begitu. Parameternya kan perkara itu menang, berarti kita berhasil dengan melakukan dengan baik. Kan itu kalau di pengacara kan. Kalau menurut saya juga suatu pemimpin yang berhasil itu bisa dinilai dari bagaimana pemimpin itu bisa mengakomodir segala anggotanya. Betul, itu juga salah satunya yang terapkan di sini. Saya juga tidak mau teman-teman saya, anak buah saya itu tidak sejahtera. Iya benar. Itu ya pemimpin yang baik harus mampu mensejahterakan anak buah, Manusia kan manusia kan manusia. Itu aja. Ya mungkin segitu dulu Pak, udah cukup. Okay. Oh iya, ada mungkin ada sepatah dua kata untuk bagaimana cara menjadi pemimpin yang Ya. baik untuk di kalangan kita para remaja ini. Ya, saya berharap bahwa Indonesia akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik gitu. Diawali dari proses adik-adik ini, mahasiswa itu belajar dengan baik, terus kemudian memimpin satu organisasi, mungkin di kemahasiswaan atau organisasi yang lain, dan tentu saja yang namanya pemimpin itu tidak hanya dalam konteks memimpin negara, tetapi dalam konteks memimpin organisasi, memimpin perusahaan, atau memimpin banyak hal yang harus dirikapi. Bahkan di dalam rumah tangga juga pemimpin itu perlu kan gitu. Sebagai para rumah tangga makanya harus jadi pemimpin yang baik, yang mampu mendengarkan, terus kemudian yang mampu mengeksekusi semua permasalahan dengan bijak. Kuncinya cuma itu aja. Oke. Luar biasa sekali wawancara dengan Pak Agun ini. Banyak hal yang bisa kita dapat dari Pak Agun, bagaimana cara mengatasi sebuah masalah, bagaimana cara mengatur anggotanya, bagaimana cara kita memanage konflik, dan bagaimana cara menjadi pemimpin yang benar. Ya pokoknya terima kasih banget Pak Agun atas waktunya. Ya, sama-sama, sukses selalu buat adik-adik semua. Oke, mungkin sekian dan mungkin cukup untuk wawancara kita kali ini. Tunggu di wawancara berikutnya. Terima kasih. Bye. Terima kasih.